Aku Suci. Ini adalah kisahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang kantor ya bang? Iya. Gimana keadaan di kantor bang? Dapatin kopi aja langsung. Iya bang. Ini bang, aku buatin kopi biar pikiran abang nggak tenang. Kamu udah capek. Bikin kamu tambah capek. Halo? Waalaikumsalam. Iya, apa kabar, Ci? Alhamdulillah, baik. Cak mana kau? Iya, lama nih gitu nih tidak ketemu. Kapan lagi ketemu? Lusa. Oke, jadi aku juga ini udah sibuk. Besok aja jadi ya. Oke. Dadah, Assalamualaikum. Ini aku masuk Suci. Assalamualaikum. Suci. Ya Allah, lama nggak ketemu. Kamu nih yang kita tidak ketemu. Ya. Sila duduk dulu. Ya, Ci. Ini anak aku Lau. Umur berapa? 1 bulan. Bentar ya Lau, aku ambil minum dulu. Iya. Assalamualaikum, mana, Ci? Suami aku banyak kerjaan Lau, dia sibuk. Ini minum dulu, pasti kamu haus. Ya, Mas. Kenapa tanganku? Tidak apa-apa Lau. Dan jangan suami kau KDRT ke kau ya? Enggak Lau. Sudah becik kau. Kenapa sebenarnya? Iya, suami aku sebenarnya jadi gitu Lau. Kau tidak boleh cak ini terus, Ci. Selama kau KDRT, ke kau tidak tanggung jawab pula, ke kau sama anak kau. Nah, berapa lama kau cak ini kena? Sejak dari lama Lau. Aku takut Lau, gak ada yang bisa aku ajarin di sini. Aku gak ada orang tua. Aku juga gak punya pekerjaan. Aku juga ada anak yang harus aku hidupin. Kalau aku bisa dari suami, siapa yang bakal hidupin anak aku nantinya? Kalau masalah pekerjaan, gak usah dipikiri, Ci. Kau ikut aku, Be. Terus kita pergi dari sini, ikut aku, Be. Aku bakal jadi pengacara kau. Cik, udah perlu khawatir lagi tentang suami kau. Sini aku bakal melindungi kau sama anak kau. Makasih Lau, tapi aku khawatir kita bakal kalah dalam persidangan ini. Aku sama suami aku ada perjanjian komitmen. Aku nggak bisa semena-mena buat ngajuin cerai. Apalagi kalau aku kalah, aku bakal bayar denda dari suami aku. Tak jelas cak mana? Jelas-jelas suami kau ke KDRT ke kau. Kurang jelas apa lagi itu coba? Dasar nggak pernah nyesai orang. Tunggu aku nanti dulu. Suci, mana kamu? Berani ya kamu melakoni aku? Sarah, aku bingung harus bangun mana lagi. Suci sudah melaporkanku ke DT kepolisian dan aku sangat merasa dirugikan karena aku seorang pejabat. Dalam persidangan ini bukan soal rumah tangga, melainkan reputasiku dan karirku. Baik, aku tahu dengan keadaanmu sekarang. Tapi yang paling penting sekarang adalah memastikan bahwa posisimu itu kuat dalam persidangan nanti. KDRT adalah tuduhan yang sangat serius dan kita harus menangani kasus ini dengan hati-hati. Sarah, aku pikir kita harus berusaha cepat untuk menang. Kalau kita bisa mungkin sedikit membantu hakim, mungkin ini bisa jadi solusi. Maksudmu kita melihat hakim Wahid itu sangat berbahaya. Kalau kita sampai ketahuan, Aku tahu risikonya,
Tapi kalau begini terus, Suci bisa menang. Kalau aku kalah, karirku hancur, Sarah. Kita nggak punya banyak pilihan. Aku paham, Wahid. Kamu nggak bisa kehilangan semua yang sudah kamu bangun. Kalau itu adalah jalan satu-satunya, kita harus berhati-hati. Kita harus milih hakim yang memang bisa kita kontrol. Pastikan semua tutup rapat. Aku tahu kamu bisa mengerti. Kita harus pastikan ini berjalan mulus, Sarah. Oke, aku akan membantu kamu. Tapi ingat, ini harus hati-hati. Kita tidak boleh meninggalkan jejak apapun. Sekali kita masuk ke dalam, gak ada jalan keluar. Saya harap pertemuan ini tidak akan membuat saya menyesal. Kami hanya ingin membicarakan kemungkinan penyelesaiannya bisa lebih cepat untuk kasus Pak Wahid. Tanpa harus membuat suasana menjadi rumit dalam persidangan nanti. Langsung saja, saya bukan orang yang suka basa-basi. Kalian ingin saya putuskan perkara ini memihak Pak Wahid? Saya sudah lelah bermain di panggung publik, Bu Elsa. Saya ingin perkara ini selesai tanpa menghancurkan reputasi saya. Tentu kami juga menghargai kerjasama Ibu dengan sangat layak. Berapa nilainya? 100 juta untuk keputusan berpihak. 5 juta tambahan kalau ibu bisa menutup semua celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Kalian yakin ini tidak akan bocor? Saya pejabat, Bu Elsa. Saya tahu cara menjaga sesuatu tetap rapi. Dan saya pastikan Ibu tidak akan dirugikan sedikit pun. Baik, putusan saya akan keluarkan pekan depan. Hak asuh anak akan jatuh ke pihak Anda. Tidak ada harta gono ini, dan tuduhan KDRT akan saya abaikan karena tidak cukup bukti. Kami percaya ibu bisa mengaturnya dengan baik. Kalau ini bocor, saya tidak akan tenggelam sendirian. Kalian berdua ikut saya. Itu tidak akan terjadi. Dengan demikian pengadilan memutuskan: 1. Menolak gugatan cerai dari penggugat. 2. Menyatakan pernikahan antara penggugat dan tergugat tetap sah menurut hukum. 3. Menghukum penggugat untuk membayar kompensasi sebesar 250 juta rupiah kepada tergugat sebagaimana tercantum dalam perjanjian pranikah. 4. Biaya perkara ditanggung oleh penggugat. Saya yang disakiti, kenapa saya yang dihukum? Perjanjiannya sah, kita kalah di pembuktian. Suci maafin aku ya, Suci. Semua berjalan seperti ini. Sekarang kita semua mau